Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid atau tahsin. Pengertian tajwid atau tahsin: ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahiqqahu. Mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya, baik asli maupun yang baru datang. Hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Hukumnya adalah wajib berdasarkan ayat suci Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah, yang dimaksud dengan kata tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, membaguskan huruf-huruf dan mengetahui waqaf-waqaf. Menurut Syekh Samsuddin Ibnul Jazari dalam nazamnya, wal-akhdhu bit-tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya sangat wajib. Barang siapa yang tidak membaguskan bacaan, maka berdosa. Tujuan mempelajari ilmu tajwid: pertama, agar supaya para pembaca Al-Quran dapat melafalkan bacaan sebagaimana Rasulullah SAW melafalkannya. Kedua, menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan-kesalahan umum ini penting untuk diperhatikan. Pertama, tidak konsisten dalam membaca mat, tanda bacaan panjang. Kadang dibaca panjang, kadang tidak. Memanjangkan bacaan pendek. Ini biasanya terpengaruh oleh lagu atau nada yang digunakan. Tidak konsisten dalam membaca gunnah, dengung. Ini untuk nun dan mim yang bertasydid. Mengucapkan vokal yang tidak sempurna. A, I, U-nya tidak sempurna. Misalnya I baca E, atau U dibaca O. Memantulkan huruf mati yang bukan qalqalah. Misal alhamd, ada l-nya. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Makhrajnya atau tempat keluarnya huruf. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar rongga mulut, di dalamnya ada tenggorokan, ada lidah yang berwarna merah, ada gusi, gigi, dan bibir atas, bibir bawah. Di manakah letak makhrajnya atau tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu? Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu pangkal tenggorokan. Di sini ada makhrajnya ha dan hamzah, a, ha. Kemudian di atasnya makhrajnya ha, ain, atasnya lagi kha, ghain. Kemudian di tengah tenggorokan ada makhrajnya qaf, agak keluar, makhrajnya kaf. Kemudian di tengah lidah ada makhrajnya jim, shin, dan ya. Tepat di tengah-tengah lidah juga ada makhrajnya dhad. Lalu ke ujung lidah bertemu dengan langit-langit mulut, agak ke dalam ada makhrajnya ra. Lalu ke depan ada makhrajnya nun, lam, to, dal, dan agak keluar lagi di ujung lidah bertemu dengan gigi atas ta, za, za, dan yang agak keluar lagi sa. Di tengah-tengah mulut ada makhrajnya shad,
zai, dan sin. Dan agak keluar pertemuan antara ujung gigi atas dengan bibir bawah, makhrajnya fa. Dan yang paling luar, pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah, yaitu makhrajnya waw, ba, dan mim. Di atas mulut itu ada gunnah, yaitu di rongga hidung. Ini untuk nun dan mim yang bertasydid. Makhraj huruf yang mirip. Ada beberapa huruf yang makhrajnya mirip, tapi tentu tidak sama. Oleh karena itu harus diperhatikan betul-betul, jangan sampai sama apalagi tertukar. Pertama, huruf shod, sosisu. Kedua, shin, shashishu. Ketiga, sin, sasisu. Dan keempat, sa. Makhrajnya huruf yang mirip berikutnya adalah makhrajnya za, zazizu, za, zazizu, za, zazizu, dan jim, jajiju. Sebenarnya jim ini tidak sama, tapi sering terjadi ketika mengucapkan zal, misalnya dibaca jim, misalnya azan, ajan, atau jim dibaca za, misalnya minasyaitonirrajim, minasyaitonirrazim. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Sebenarnya beda, tapi memang seperti mirip. Makhrajnya huruf yang mirip berikutnya yang juga perlu diperhatikan adalah makhrajnya huruf yang mirip berikutnya alif adalah makhrajnya huruf ta dengan ain, dengan huruf to, dan berikutnya makhrajnya huruf kaf, huruf kakiku dengan kof, dengan dod. Ini mirip tapi beda. Jadi harus diperhatikan karena sering terjadi pengucapan huruf dal dengan dadidu, lalu huruf dod dengan dodidu. Ini berarti sama, bedanya hanya a sama o doang, jadi harus beda. Da, dadidu, dod, dodidu. Hukumnya nun mati dan tanwin. Nun mati atau nun sukun dan tanwin, un, in, an, atau an, in, un. Hukumnya nun mati dan tanwin yaitu ada 5. Di sini disebutkan nanti ada 5. Ada juga yang mengatakan ada 4. Dengan menggabungkan antara idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Tetapi nanti di sini disebutkan ada 5. Yang pertama adalah izhar. Huruf izhar ada 6. Pertama hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin. Izhar itu artinya jelas, tidak disamarkan, tidak didengungkan, dan tidak ditahan. Contoh, man amana, yan'auna, an'amta, salamun hiya. Yang kedua, hukum nun mati dan tanwin adalah idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Jadi kalau ada nun mati bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka cara bacanya sebagai berikut. May yaqulu min ju'in wa amanahum mimmal. Dan yang ketiga, idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu lam dan ra, maka cara bacanya sebagai berikut. Min ladunhu, min rabbikum, wailul likulli ghafurur rahim. Yang keempat adalah bacaan iqlab. Hurufnya cuma 1, yaitu ba. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu ba, maka cara bacanya seperti berikut. Mim ba'dihim idzin ba'atha
sami'un basir. Hukumnya nun mati dan tanwin yang kelima adalah ikhfa. Huruf ikhfa ini yang paling banyak, yaitu ada 16. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Ikhfa itu artinya disamarkan. Jadi kalau ada nun mati atau nun sukun atau tanwin, an, in, un, bertemu dengan salah satu 16 huruf ini, maka nunnya atau tanwinnya disamarkan. Seperti contoh berikut. Yunfiqun, unzila, soffan, soffa, dakkan, dakka, an syai' fala tansa, man zalladhi, mandud, qawmin zalamu, amalan salihah. Hukum mim mati. Hukum bacaan mim mati ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, kedua idgham mimi, dan ketiga ilhar syafawi. Hukum mim mati yang pertama adalah ikhfa syafawi. Hurufnya hanya satu, yaitu ba. Jadi kalau ada mim mati bertemu ba, maka cara bacanya seperti berikut. Tarmihim bihijarah, inna rabbahum bihim wahum bil akhirah. Yang kedua, idgham mimi. Hurufnya hanya satu, yaitu mim. Jadi bila ada mim mati bertemu mim, maka cara bacanya seperti berikut. At'amahum min ju' walakum ma kasabtum innahum mab'utsun. Dan yang ketiga adalah ilhar syafawi. Hurufnya ini yang paling banyak, yaitu selain mim dan ba. Jadi kalau ada mim mati bertemu dengan selain ba atau mim, maka dibaca ilhar, dibaca jelas, mimnya tidak ditahan. Seperti contoh berikut. An'amta alaihim waladdallin. Alam tara, alam naj'al hum fiha